Halo teman-teman semua, hari ini kita balik lagi ke dapur dan kita mau bikin kue yang simple dengan topping keju dan coklat. Kue ini termasuk gaya-gaya kue jadul gitu ya, simple, mudah, tapi enak. Seperti biasa, resepnya ditulis di kolom deskripsi, tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Inilah bahan-bahannya: 6 butir telur berukuran sedang, tepung terigu protein sedang, gula pasir yang udah dicampur sama sedikit pengemulsi. Kita pakai pengemulsi untuk mengurangi resiko kegagalan ya. Yang ini susu bubuk atau susu tepung, dan butter yang udah dicairkan. Butter ini bisa disubstitusi pakai margarin atau kombinasi. Jangan lupa siapin juga loyang dengan ukuran 20 x 20 cm, tingginya 6-7 cm. Udah dialasin pakai baking paper dan dioles pakai margarin putih. Pertama-tama kita langsung aja kocok telurnya. Jangan kocok yang lain-lain ya. Mixernya boleh langsung digas aja ke kecepatan tinggi. Berikutnya kita masukin gula yang udah dicampur sama pengemulsi. Masukin secara bertahap sedikit demi semua. Iya, langsung aja semua ya. Lanjutkan terus ngocoknya sampai adonannya berwarna pucat dan ngembang. Mungkin teman-teman udah biasa ya sama metode bikin sponge cake yang kayak gini, tapi kok hasilnya nggak semoist kayak kalau kita beli di toko. Sebenarnya, kue yang fresh from the oven memang cenderung kering. Biasanya, kalau di toko, kuenya itu disimpan dulu di chiller selama 1 malam. Baru kemudian besoknya diolah atau didekor. Hasilnya, kuenya lebih padat, set, dan lebih moist. Kayak gini adonan yang diinginkan, warnanya pucat, ngembang, dan kental. Alah, ada tukang bakso lewat lagi. Setelah dapat adonan yang konsistensinya kental kayak gini, kita nggak perlu khawatir kuenya bakal bantat. Jadi berikutnya kita bisa masukin susu bubuk dan tepung terigunya langsung aja sekaligus. Jadi masukin tepung terigu sama susu bubuknya nggak perlu sambil disaring, sambil diaduk dengan metode aduk balik, udah diaduk, dibalik-balik, dikiranya kita cowok apaan kok jadi ngelantur sih. Sudah masukin terigu sama susu bubuk, boleh diaduk langsung pakai mixer, atau kalau saran saya diaduk dulu pakai spatula. Soalnya kalau langsung pakai mixer nanti volume tepungnya bisa berkurang setengahnya. Beterbangan ke muka, pas kita ngaca mukanya putih, lehernya hitam kayak cabe-cabean. Nah, asal kecampur kayak gini aja, kita bisa lanjutin pakai mixer. Kocok adonannya dengan kecepatan sedang, nggak perlu lama-lama juga ya. Cukup sampai adonannya lembut dan nggak ada sisa tepung terigu yang ngaguruntul-guruntul. Kalau pengen warnanya lebih kuning, telurnya boleh disubstitusi dijadiin lebih banyak kuning telurnya. Tapi dengan gramasi yang tetap sama ya. Sebagai perbandingan, 1 butir telur itu patokannya 50 gram dan 20 gramnya adalah kuning telur. 30 gramnya putih telur. Kulitnya yang nggak dihitung. Selanjutnya kita masukin butter yang udah dicairin, masukin aja langsung semua dan diaduk manual pakai spatula. Dengan teknik, apa aja yang penting nyampur. Kalau kue yang simple gini mah nggak perlu ribet pakai teknik A, teknik B, teknik C gitulah. Pokoknya mah kieu we. Aduk sampai semuanya kecampur rata, pastiin nggak ada margarin atau butter yang mengendap di bawah. Kalau udah yakin semuanya kecampur rata kayak gini, konsistensinya juga bagus, langsung aja kita masukin ke dalam loyang yang ukurannya 20 x 20 cm. Tingginya minimal sekitar 7-8 cm. Tuangin aja semua, terus diratain sedikit. Kok lama sih? Cepat oi! Nah, tuangin aja semua, terus kita... ada suara apa itu? Astaga, gebuk-gebukin es. Tuangin aja semua, terus kita ratain ke seluruh bagian loyang. Kalau udah, kita banting-banting sedikit, supaya kalau ada gelembung udara di dalamnya, bisa keluar. Kalau nggak bisa keluar kan nggak enak ya. Berikutnya, kita langsung masukin ke dalam oven yang panasnya udah stabil dengan suhu 170 derajat. Aduh, ting-tong. Masukkan ke dalam oven dengan suhu 170 derajat selama 35 menit. Banyak amat gangguan ngedabing kali ini. Sudah 35 menit, untuk ngetesnya sentuh aja bagian atasnya. Kalau udah set, udah nggak bergelinjang-gelinjang, berarti boleh diangkat. Bergelinjang-gelinjang itu bahasa apa lagi? Kayak gini hasilnya, langsung aja kita keluarin dari loyang. Kita pisahkan dulu bagian pinggirnya pakai palet kayak gini. Atau pakai pisau.
Kalau udah, langsung aja dibalik buat ngeluarin kuenya. Kalau kita ngoles loyang pakai margarin putih dan dialasi sama baking paper, kue ini bakal melocot dengan gampangnya. Tidak ada rekayasa atau editan yang bertujuan untuk menipu pemirsa di bagian ini. Ini benar-benar baru keluar dari oven dan segitu mudahnya. Tinggal lepasin baking papernya, beres deh. Balikin aja supaya posisinya benar. Udah gitu kita biarin di atas cooling tray sampai suhunya turun. Dari sini udah kerasa kalau kuenya benar-benar lembut dan empuk. Terutama buat kalian yang terbiasa makan bala-bala, keju, beling, dan paku beton. Sementara kuenya didinginkan, kita bikin paku beton buttercreamnya dulu ya. Ini dia bahan-bahannya, cuman ada 4. Yang pertama, margarin putih, butter, susu kental manis, dan whipped cream. Boleh yang dairy atau yang non-dairy. Fungsinya supaya buttercreamnya nggak ngendal di mulut dan lebih lembut. Selanjutnya kita langsung aja satuin mentega putih, butter, dan susu kental manis. Untuk susu kental manisnya nggak usah sesuai sama resep ya. Kalau suka manis boleh ditambah, kalau nggak terlalu suka manis dikurangin aja. Kalau yang bikinnya manis, jangan lupa follow Instagram saya di sini. Silahkan diteruskan ngocok kremnya sampai halus, warnanya pucat dan sedikit mengembang kayak gini. Berikutnya kita langsung masukin aja whipped creamnya, terus dilanjutin lagi mengocoknya. Masukin whipped creamnya secara bertahap supaya kecampur dengan baik dan yang pasti supaya nggak muncrat-muncrat whipped creamnya. Masukin whipped creamnya secara bertahap supaya kecampur dengan baik dan yang kayaknya udah ngomong kayak gitu ya. Ya, pokoknya dicampur aja terus dikocok sampai teksturnya mencapai buttercream yang pada umumnya. Kalau suka tekstur yang lebih lembut, boleh juga ditambahin lagi whipped creamnya. Asal jangan kebanyakan, nanti malah jadi encer. Kalau udah cukup lembut kayak gini, terus misalnya kita punya penambah aroma kayak essence rum atau sirup kayak gini, boleh kita campurin buat nambahin aroma supaya rasanya sama aromanya lebih merangsang. Tambahin aja sesuai selera, terus dikocok lagi sebentar asal semuanya nyampur dengan baik. Ngomong-ngomong, satu resep ini kayaknya kebanyakan deh buat satu kue. Jadi buat teman-teman nanti boleh dibagi dua ya resep buttercreamnya. Buttercream ini kalau disimpan di tempat yang tertutup rapat bisa bertahan sampai seminggu. Disimpan di dalam kulkas juga bisa, tapi ya jadi keras. Nanti pas mau dipakai harus dibiarin dulu sampai suhu ruang, terus dimixer lagi. Udah jadi kira-kira kayak gini hasilnya dan kuenya juga kayaknya udah dingin, jadi kita bisa langsung oles buttercream ini di atas kuenya, terus kita kasih topping. Buttercream ini juga bisa dijadikan fondasi untuk ngecover kue kalau kita mau menghias kuenya pakai fondan. Lebih kokoh dan nggak bikin fondannya jadi benyek. Kuenya udah adem dan pertama-tama kita trimming dulu bagian pinggirnya supaya kelihatan lebih cantik. Tipis-tipis aja ya, asal kulit bagian pinggirnya kepotong. Potong di keempat bagian sisinya, jadi bagian sponsnya ini kelihatan. Sponsnya bagus kan, dan kuenya juga empuk dan lembut. Selembut hati kalian waktu lagi PDKT. Kalau udah dapet mah langsung jadi es batu. Dasar fuckboy. Pindahin kuenya ke atas cake bottom. Terus kita bisa langsung oles buttercream yang tadi kita udah buat di atasnya. Karena sebagai pedagang, kita tahu pada prinsipnya customer itu nggak mau rugi. Ya sama sih, yang dagang juga nggak mau rugi. Jadi, kuenya kita belah jadi 2 bagian supaya kita bisa naruh topping yang beda di satu kue. Rencananya nanti yang sebelah bakal ditopping keju dan yang sebelahnya bakal ditopping coklat. Ya udah, nggak usah dipencet-pencet terus. Ini kayaknya asisten lagi berfantasi nih. Gak benar, gak benar. Sekarang kita langsung aja oles buttercream yang udah kita bikin tadi di atas kuenya. Jangan belepotan ya, usahakan serapi mungkin.
Terus jangan terlalu tebal juga, karena kita pengen makan kue, bukan makan krem. Pasti teman-teman pernah punya pengalaman di mana pas beli kue, kremnya tebal amat gitu, pas dimakan, ada belepotan, rasanya krem semua. Buat teman-teman yang pernah punya pengalaman beli kue dan mengecewakan, atau kuenya aneh-aneh, boleh ditulis ya di kolom komentar. Untuk bagian yang bertopping coklat, saya pakai coklat kompon yang diparut, terus kemudian dimasukin ke dalam kulkas biar kita lebih gampang naburnya. Terus, untuk yang bagian topping keju mah langsung aja parut di atas kuenya. Toppingnya mah opsional lah ya, bisa pakai macam-macam sesuai selera selama itu masih bahan makanan. Jangan pakai semen. Ya walaupun makanan jangan pakai terasi juga kali. Inilah hasilnya, sponge cake sederhana, sponge cake jadul dengan topping coklat dan keju. Cocok untuk kudapan anak-anak di rumah, beserta emak dan bapaknya. Simple, nggak ribet, bahannya juga nggak banyak, dan rasanya enak. Kayak gini kalau dijual laku kali ya. Ah, coba jualan ah. Oke, sampai sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video lain dengan resep-resep yang lain. Terima kasih. Tutup dulu ah.